Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita kembali membahas ChatGPT. Jadi di video singkat saya kali ini saya mau memberi update. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan atau sedang menggunakan ChatGPT, maka mungkin update kali ini akan terasa lebih relevan gitu ya. Jika membayangkan kita akan terus menggunakan ChatGPT untuk pekerjaan kita gitu, atau apapun yang kita lakukan gitu yang berkaitan dengan ChatGPT. Jika teman-teman belum tahu ChatGPT, belum pernah nyoba ChatGPT, bisa cek video-video saya sebelumnya. Tapi lebih penting daftar dulu, bikin akun di openai.com dan kemudian nanti bisa menggunakan ChatGPT. Ya, fungsinya untuk apa? Apa saja yang bisa digunakan dengan ChatGPT ada di video-video saya sebelumnya. Jadi silakan mampir dan nonton video sebelumnya. Bagi teman-teman yang sudah dan sedang mencoba, kita mulai. Jadi ada update yang berkaitan dengan ChatGPT, yaitu ChatGPT OpenAI yang empunya ChatGPT itu mengeluarkan professional plan. Jadi ada pricing sekarang. Jadi ada harga langganan yang diterapkan oleh OpenAI untuk jasa si ChatGPT. Tidak semua akun bisa mengakses layanan itu. Jadi kalau teman-teman nanti pada saatnya kita bisa mengakses layanan professional plan-nya itu, nanti akan ada tulisan di bawah sini gitu, di bagian panel sebelah kiri yang bawah gitu, di antara clear conversation, dark mode, OpenAI Discord, update sama logout. Di situ nanti akan ada pilihannya gitu. Tempat saya juga belum, jadi saya juga mengupdate dari Twitter. Beberapa sudah dapat, beberapa belum, termasuk saya juga belum, tetapi menarik gitu. Dan saya juga sudah lihat yang sudah mencoba professional plan-nya, bedanya seperti apa gitu. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Jadi ada beberapa informasi yang muncul di Twitter yang bisa kita lihat gitu ya, dan pahami gitu. Kira-kira nanti kalau ChatGPT pindah ke professional plan gitu, perubahannya apa gitu, harga langganan jasa ChatGPT-nya seberapa gitu, berapa dolar, dan kira-kira apa yang akan terjadi gitu, apakah masih ada yang versi gratisan dan tidak gitu. Nah, more or less teman-teman, ini yang terjadi ketika fitur professional plan-nya muncul di panel kita sebelah kiri bawah tadi gitu ya. Jadi kalau ada professional plan-nya yang di panel kita, maka kalau diklik muncul seperti ini kira-kira gitu. Tempat saya juga belum gitu. Mungkin baru uji coba gitu ya ke beberapa user gitu. Nah, kira-kira ini. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas Isang, kalau ada professional plan berarti nggak ada yang gratisan dong? Ada, ternyata ada gitu. Jadi dari penjelasan teman-teman di Twitter itu ternyata masih ada versi gratisannya. Cuma bedanya itu ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat professional plan-nya untuk pricing plan-nya itu sekitar $42 per bulan. Bagi saya agak mahal sih, agak mahal. Kalau dulu ada survei awal OpenAI untuk untuk harga ChatGPT per bulannya, saya nulisnya 10. 10, paling mahal 50 gitu. Jadi paling mahal 50, paling murah $10 per bulan gitu. Saya nulisnya dulu gitu pas survei awal OpenAI untuk ChatGPT. Harapannya $10 sih, jadi lumayan bisa affordable lah ya untuk kita orang Indonesia gitu. Tapi $42 gitu. Apakah akan berubah belum tahu juga. Jadi sementara yang ada rencananya gitu, professional plan untuk pricing plan-nya adalah $42 per bulan. Nah, keuntungannya apa saja? Keuntungannya itu ada 3. Available when demand is high, faster response speed, sama priority access to new features. Kita bandingkan dulu sama yang free plan-nya. Jadi jangan khawatir, masih ada free plan-nya. Cuma kalau free plan itu dia itu available when demand is low, standard response speed, sama regular model updates. Jadi seperti yang kita miliki sekarang gitu. Nah, kalau yang professional plan saya sudah lihat dari beberapa orang di Twitter yang pakai gitu. Perbedaannya ya, perbedaannya sekilas itu memang
cepet banget, responnya cepet. Jadi begitu begitu kita masukin prompt gitu ke ChatGPT, ChatGPT langsung cepet bikin bikin jawabannya gitu, bikin jawabannya kemudian lebih rapi gitu, sekilas lebih bagus. Cuma memang kalau teman-teman bertanya gitu, menurut Mas Risang, apakah kita harus pindah ke professional plan? Kalau kita tidak sangat butuh gitu ya, ChatGPT, free plan menurut saya sudah lebih dari cukup. Professional plan itu menurut saya bagi mereka yang memang bekerja dan pada titik tertentu memang membutuhkan layanan seperti ChatGPT ini gitu. Jadi memang kalau kita bekerja profesional gitu ya, di dunia profesional mungkin akan butuh professional plan gitu. Jadi intinya kayak gitu saja. Tetapi so far bagi saya setelah melihat review beberapa orang di Twitter, saya merasa free plan masih masih cukup mampu lah untuk mengakomodasi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Untuk guru, untuk dosen gitu, untuk mahasiswa masih cukup lah, masih cukup kira-kira. Hmm, kemudian eh, kalau kita ngeklik langganan jasanya ChatGPT yang professional plan-nya tadi, kira-kira nanti akan seperti ini gitu ya. $42 per bulan, tapi OpenAI masih memperlakukan ini sebagai early pilot. Jadi tidak semua akun dapat layanan ini gitu. Mungkin mereka juga kayak test the water gitu ya. Kalau $42 per bulan, kemudian user-user ini gimana gitu responsnya. Terlalu mahal, terlalu murah mungkin, atau layanannya yang dinilai tidak cocok dengan harganya gitu. Saya kira dalam beberapa bulan ke depan akan di launching gitu, yang professional plan-nya. Harapan saya lebih murah sih harganya, dan bayangan saya lebih murah. Nanti kita lihat ya. Bayangan saya nanti harganya pasti akan lebih murah. Bukan pasti ya, semoga lebih murah. Tidak 42 dolar gitu. 10, 15, 20 itu lebih masuk akal untuk kita ya sebagai orang Indonesia yang murah-murah meriah gitu. Overall itu update teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang menggunakan ChatGPT, bersiap-siap karena mungkin akan muncul professional plan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Untuk yang early pilot harganya $42 per bulan, tapi jangan khawatir, yang free plan juga masih tetap tersedia gitu. Jadi kalau teman-teman masih masih menggunakan ChatGPT, sekali lagi ChatGPT sekarang lebih lebih bagus fiturnya karena percakapan kita bisa direkam dan tidak hilang gitu kecuali kita delete. Permasalahannya sekarang adalah karena semakin banyak yang pakai, maka jam-jam tertentu demand-nya sangat tinggi, kemudian tiba-tiba nanti ketika kita pakai ChatGPT-nya itu ngeheng gitu, nggak mau jawab gitu. Tapi seperti sekarang gitu, pagi-pagi gitu jam 8, 9 gitu, ChatGPT masih sangat sangat plong jalannya gitu, jadi masih bisa dipakai. Jadi strategi menggunakan ChatGPT dalam beberapa bulan ke depan ya untuk free plan gitu ya adalah me, apa namanya mendata gitu, mendata jam-jam lowong kayak jalan tol gitu. Jam-jam mana saja yang penuh, crowded, jam-jam mana saja yang kosong gitu. Pagi itu masih sangat kosong, jam 8, 9 seperti sekarang itu masih sangat kosong, jadi masih bisa digunakan. Jadi kalau kita menggunakan ChatGPT di pagi-pagi kayak gini lumayan. Plus jangan lupa sekarang ChatGPT sekarang punya batasan prompt untuk 1 jam. Jadi kalau kita terlalu banyak memberi prompt atau bertanya kepada ChatGPT dalam 1 jam itu, maka ChatGPT tidak akan mau menjawab lagi. Gitu. Jadi dipakai dengan bijak dan harapannya ketika bertanya memberi prompt ke ChatGPT sebisa mungkin precise gitu atau sudah disiapin pertanyaannya sehingga kita tidak memberi banyak pertanyaan atau prompt ke ChatGPT untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. So more or less teman-teman itu update untuk ChatGPT minggu ini. Seperti biasa nanti kita akan ngupdate-ngupdate lain berita tentang ChatGPT dan AI atau generative AI tools yang lain yang available di market. Semoga membantu teman-teman semua dan ingat gunakan dengan bijak dan semoga selalu membantu pekerjaan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.